Ubi jalar, atau yang dikenal secara ilmiah sebagai Ipomoea batatas, memiliki prospek yang cerah untuk dibudidayakan karena berbagai alasan. Salah satunya adalah tingginya permintaan pasar terhadap umbi ini, baik di dalam negeri maupun untuk ekspor. Ubi jalar juga merupakan tanaman yang mudah ditanam dan tidak memerlukan teknologi tinggi atau biaya besar, membuatnya cocok bagi petani kecil maupun besar. Selain itu, ubi jalar memiliki nilai gizi yang tinggi, seperti kandungan serat, vitamin A, dan vitamin C yang sangat baik bagi kesehatan. Tanaman ini juga dapat tumbuh dengan baik di berbagai jenis tanah dan kondisi iklim, menambah daya tariknya sebagai komoditas pertanian yang potensial. Proses penanaman hingga panen ubi jalar biasanya memakan waktu sekitar 3 hingga 5 bulan, tergantung pada varietas yang digunakan dan kondisi pertumbuhannya. Produktivitas ubi jalar sangat menarik, terutama karena tanaman ini memiliki potensi produksi yang tinggi. Dalam 1 hektar lahan, ubi jalar dapat menghasilkan sekitar 30 ton. Produktivitas ini dapat bervariasi tergantung pada faktor-faktor seperti jenis varietas, kondisi tanah, iklim, dan praktik budidaya yang diterapkan. Untuk mencapai hasil maksimal, penting untuk memilih bibit unggul, mengelola lahan dengan baik, dan memberikan perawatan yang tepat selama masa tumbuh. Dengan kondisi yang optimal, ubi jalar dapat menjadi salah satu komoditas pertanian yang sangat menguntungkan. Harga ubi jalar di Indonesia pada tahun 2024 bervariasi tergantung pada lokasi dan jenis varietas. Berdasarkan informasi terbaru, harga eceran ubi jalar berkisar antara Rp8.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Sedangkan untuk harga grosir, ubi jalar dijual dengan harga antara Rp2.800 hingga Rp14.000 per kilogram. Potensi pendapatan usaha tani ubi jalar per hektar sangat menjanjikan karena produktivitas tanaman ini yang tinggi. Dalam 1 hektar lahan, pada tahun 2024, harga eceran ubi jalar berkisar antara Rp8.000 hingga Rp40.000 per kilogram, sehingga pendapatan per hektar dapat mencapai antara 240 juta hingga 1.200.000.000 juta. Sementara itu, harga grosir berada di kisaran Rp2.800 hingga Rp14.000 per kilogram, dengan potensi pendapatan per hektar antara 84 juta hingga 420 juta rupiah. Variasi pendapatan ini dipengaruhi oleh jenis varietas yang digunakan, kondisi tanah, iklim, dan praktik budidaya. Dengan pengelolaan yang tepat dan pemilihan bibit unggul, ubi jalar dapat menjadi komoditas pertanian yang sangat menguntungkan. Ada beberapa varietas ubi jalar yang populer di Indonesia, masing-masing memiliki karakteristik unik dan manfaat yang berbeda. Berikut adalah beberapa di antaranya. Ubi jalar Cilembu, berkulit gading, berurat, dan panjang, dengan getah yang meleleh seperti madu ketika dipanggang. Ubi ini sangat manis dan pulen, sangat digemari konsumen. Ubi jalar Lampeneng, varietas ini dikenal dengan kulit berwarna kuning keemasan dan daging umbi yang berwarna putih. Ubi jalar Lampeneng memiliki rasa yang lezat dan tekstur yang empuk. Ubi jalar Borobudur, varietas ini memiliki daging umbi berwarna kuning keemasan dan kulit berwarna coklat. Ubi jalar Borobudur tahan terhadap hama dan penyakit, serta memiliki potensi hasil yang tinggi. Ubi jalar Ibaraki, varietas ini berasal dari Jepang dan memiliki daging umbi berwarna kuning keemasan dengan tekstur yang lembut dan rasa yang manis. Ubi jalar George, ubi jalar Kalasan, ubi jalar Mendut, ubi jalar Prambanan dan lainnya. Setiap varietas memiliki keunggulan masing-masing, baik dari segi rasa, tekstur, ketahanan terhadap hama dan penyakit, maupun potensi hasil. Pemilihan varietas yang tepat sangat penting untuk mencapai hasil maksimal dalam budidaya ubi jalar. Budidaya ubi jalar tidak membutuhkan teknologi tinggi atau investasi besar. Berikut adalah langkah-langkah penting dalam budidaya ubi jalar. Pemilihan bibit. Pilih bibit dari varietas unggul yang tahan terhadap hama dan penyakit. Pengolahan lahan.
Lahan harus digemburkan terlebih dahulu untuk memastikan akar ketela dapat tumbuh dengan baik. Penanaman dilakukan dengan cara stek batang, dengan jarak tanam yang cukup untuk memberikan ruang bagi perkembangan umbi. Pemeliharaan meliputi penyiraman, pemupukan, dan pengendalian hama. Penyiraman dilakukan secara teratur, terutama pada awal masa tanam. Pemupukan dilakukan dengan pupuk organik untuk menjaga kesuburan tanah. Dalam proses budidaya, petani sering menghadapi tantangan seperti hama, penyakit, dan kondisi cuaca yang tidak menentu. Untuk mengatasi hal ini, penggunaan pestisida alami dan rotasi tanaman dapat menjadi solusi yang efektif. Selain itu, peran pemerintah dan penyuluh pertanian dalam memberikan edukasi dan bantuan teknis juga sangat penting. Banyak petani di berbagai daerah telah membuktikan bahwa ubi jalar bisa menjadi sumber penghasilan yang menjanjikan. Usaha tani ubi jalar memiliki prospek cerah di masa depan. Dengan dukungan teknologi pertanian dan akses pasar yang lebih luas, tanaman ini dapat menjadi salah satu solusi untuk ketahanan pangan dan peningkatan kesejahteraan petani di Indonesia. Oleh karena itu, investasi dalam riset, pelatihan, dan pemberdayaan petani sangatlah penting untuk memaksimalkan potensi dari ubi jalar. Dengan segala potensi dan manfaatnya, tidak mengherankan jika ubi jalar semakin populer di kalangan petani dan konsumen. Mari kita dukung dan kembangkan usaha tani ubi jalar untuk masa depan yang lebih baik.